Halo semua, selamat datang di materi perkuliahan fotografi aplikasi. Oke, mari kita mulai pembahasan dari apa itu game mechanics. Game mechanics adalah aturan, aksi, dan prosedur yang memungkinkan pemain berinteraksi dengan sistem permainan. Mekanika inilah yang membentuk pengalaman saat permainan berjalan, atau disebut dynamics, dan akhirnya memunculkan pengalaman emosional atau estetika. Kerangka yang sering dipakai adalah MDA, yaitu mekanika, dinamika, dan estetika. Dengan pendekatan MDA, desainer memanipulasi mechanics seperti aturan dan sistem, menghasilkan dynamics, yaitu perilaku permainan saat dimainkan, dan memicu aesthetics, yaitu perasaan atau tujuan pemain, misalnya challenge, fellowship, atau discovery. Berikut adalah solusi praktis untuk masalah umum mekanik. Yang pertama, retensi rendah. Dengan memperbaiki onboarding, tunjukkan nilai di sesi pertama, mengurangi beban kognitif, dan menambahkan early wins seperti poin gratis dan social hooks. 2, yaitu ekonomi tidak seimbang atau inflasi token. Bisa dengan menurunkan reward per aksi, tambah sync, yaitu barang yang bisa ditukar, atau jadwalkan cooldown. Ketiga, pengguna tidak paham mekanik. Gunakan visual affordance, micro tutorial, atau progressive disclosure untuk membantu pemahaman pengguna. Berikut adalah beberapa mekanik umum dan contoh sederhana yang sering ditemui dalam gamifikasi dan desain game. Contohnya ada sistem leveling seperti sistem experience, level up, dan membuka konten baru. Ada juga reward semacam poin, badge, atau animasi sukses. Currency, yaitu ekonomi dalam game seperti koin, barter, dan lain-lain. Elemen risiko dan keberuntungan seperti randomness, contohnya loot box. Ada juga mekanik manajemen sumber daya seperti energi dan inventory, mekanik sosial seperti guild, friend invites, dan leaderboard, serta mini games seperti mini game meracik kopi dalam Coffee Talk. Beragam mekanik ini membantu membentuk pengalaman yang terasa dinamis dan membuat pengguna terus tertarik untuk kembali berinteraksi. Di sini kita bisa melihat data dari iMark, Newzoo, OneSky, dan data Reportal menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu pasar gaming terbesar di Asia Tenggara, didominasi pemain mobile. Pertumbuhan ini dipicu akses smartphone yang luas dan budaya digital yang kuat. Karena masyarakat sudah akrab dengan berbagai bentuk game, Indonesia menjadi lingkungan yang sangat ideal untuk gamifikasi dengan pengguna yang cepat merespons elemen permainan dalam media digital. Survei industri menyebutkan mobile gaming adalah platform dominan di Indonesia. Banyak sumber laporan regional dan data sensor menyatakan mobile mendominasi unduhan dan engagement. Free Fire tercatat sebagai salah satu game mobile paling banyak diunduh di Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, Mobile Legends, Bang Bang juga terus menunjukkan angka download dan viewership yang tinggi, menjadi salah satu game multiplayer online battle arena atau disebut MOBA yang paling populer di kalangan pemain Indonesia. Untuk mengukur keberhasilan proyek gamifikasi, penting untuk menetapkan target yang realistis berdasarkan benchmark industri. Yang pertama ada benchmark retensi pengguna, yaitu persentase pengguna yang kembali ke aplikasi. Target umumnya contoh D1 atau hari 1 memiliki retensi 40%, lalu pada D7 menjadi 20%, dan D30 10%. Yang kedua adalah konversi install ke pembelian, yaitu persentase pengguna yang melakukan pembelian setelah menginstal aplikasi. Untuk produk digital biasanya sekitar 1-2%, dan bisa lebih tinggi untuk produk-produk ternama. Jadi, kesimpulannya, mekanik game bukan hanya aturan, tetapi alat strategis untuk mengubah perilaku, menciptakan pengalaman, dan mencapai tujuan. Dalam konteks Indonesia, dengan pasar mobile yang besar dan penetrasi internet tinggi, perancangan mekanik harus mempertimbangkan budaya lokal, infrastruktur, dan KPI realistis. Selalu gunakan data pasar dan playtesting lokal untuk tuning, serta dokumentasikan asumsi dan sumber data. Ingat, motivasi pengguna adalah kunci.